Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada pertemuan hari ini, untuk mata pelajaran pemrograman dasar, kita akan membahas satu materi baru, yaitu tentang percabangan atau branching. Jadi percabangan ini merupakan struktur algoritma yang kedua setelah kemarin kita belajar yang sekuensial atau yang berurutan. Nanti setelah percabangan ini kita akan belajar struktur algoritma yang ketiga, yaitu tentang perulangan atau looping. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang nanti akan kita pelajari bisa kalian terima dengan baik dan bisa bermanfaat. Silakan berdoa menurut agama masing-masing. Terima kasih. Oke, langsung saja untuk struktur algoritma percabangan ini saya akan kasih sedikit pendahuluan. Jadi dulu kalian sudah pernah belajar kalau struktur algoritma yang sekuensial atau berurutan itu ya berarti program itu akan dibaca dari baris pertama sampai baris terakhir. Jadi misalnya ada 10 baris program, berarti dari baris 1 ke baris 2 ke baris 3 dan seterusnya. Seperti yang sudah kalian buat pada materi-materi sebelum ini. Sebenarnya percabangan ini kemarin juga sudah pernah kita gunakan dalam materi operator relasi. Masih ingat untuk operator relasi ada program untuk, kalau tidak salah, tingkat kelulusan model, dilihat dari tinggi dan berat badan. Itu kan kita sudah menggunakan struktur algoritma percabangan. Nanti ada 5 percabangan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu percabangan 1 kondisi, percabangan 2 kondisi, percabangan lebih dari 2 kondisi, kemudian percabangan bersarang, dan terakhir percabangan menggunakan kode switch case. Kita masuk ke yang pertama, yaitu tentang pengertian dari percabangan itu sendiri. Percabangan merupakan salah satu dari struktur algoritma di mana program dihadapkan pada suatu pilihan. Pilihan yang akan dieksekusi didasarkan pada kondisi tertentu. Jadi di sini kata kuncinya adalah kalau percabangan nanti dia dihadapkan pada sebuah pilihan. Jadi pilihannya itu tergantung apa? Tergantung kondisinya. Dulu kalian sudah pernah belajar tentang struktur algoritma. Kalau percabangan itu diibaratkan kita berada di sebuah pertigaan. Di sebuah pertigaan itu kita harus ke kanan atau ke kiri. Nah, dilihat dulu kondisinya, kalian mau kemana. Misalnya dari rumah kalian mau ke sekolah itu belok kanan. Berarti kalau kalian mau ke sekolah berarti kalian harus belok ke kanan, seperti itu. Terus di sini ada gambar. Jadi di sini ada sebuah analogi. Jadi seseorang dihadapkan pada 5 pilihan. Dia harus memilih yang mana nih jalannya. Nah, untuk memilih jalan ini harus ada sebuah kondisi tertentu. Jadi dia mau kemana dulu, baru dia akan tahu jalannya kemana, gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita hidup di dunia ini itu juga dalam sebuah struktur algoritma percabangan, dimana akan ada pertanyaan, where will you go? Gitu kan? Kita hidup ini kan nantinya tujuannya adalah ke heaven atau ke hell, ke surga atau ke neraka. Itu nanti tujuan kita. Jadi kita pun sekarang di dunia ini tuh kita kayak berada di persimpangan. Kita akan ke surga atau kita akan ke neraka. Jika kalian ingin ke surga, maka kalian harus
melakukan hal-hal yang baik. Begitu kan ya? Saya yakin di semua agama pasti mengajarkan hal yang sama. Kalau kalian ingin ke jalurnya surga, maka kalian harus melakukan kebaikan. Kalau kalian melakukan keburukan, berarti kalian pasti akan ke neraka. Jadi dalam kehidupan sehari-hari pun kita hidup di dunia ini tuh juga dalam sebuah, bisa dianalogikan dalam sebuah struktur algoritma percabangan, di mana kita sedang berada di titik persimpangan kita nanti akan ke surga atau ke neraka. Oke, itu pendahuluannya untuk percabangan. Jadi kita langsung saja ke modulnya. Modul praktikum percabangan. Berikut modul praktikum untuk materi percabangan atau branching. Kita pada kompetensi dasar di 3.6, yaitu menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman. Di 4.6-nya untuk keterampilannya yaitu membuat kode program struktur kontrol percabangan. Nanti materi yang pertama yang kita bahas di percabangan 1 kondisi dan 2 kondisi terlebih dahulu. Nanti di pertemuan selanjutnya akan ada percabangan yang lain. Tujuan kita mempelajari percabangan ini adalah nantinya diharapkan kalian mampu memahami struktur algoritma percabangan, memahami percabangan 1 kondisi dan memahami percabangan 2 kondisi, serta membuat program sederhana percabangan menggunakan bahasa pemrograman C++. Langsung saja, ini tadi ya, materinya sudah ada di PowerPoint tadi. Saya ulangi, percabangan merupakan salah satu dari struktur algoritma di mana program dihadapkan pada suatu pilihan. Pilihan yang akan dieksekusi didasarkan pada kondisi tertentu. Nanti yang kita bahas di percabangan 1 kondisi dan di percabangan 2 kondisi. Percabangan 1 kondisi. Percabangan ini merupakan struktur yang paling sederhana karena hanya melibatkan 1 kondisi yang akan diperiksa. Jika kondisi benar, instruksi di dalam if akan dikerjakan, tapi jika kondisi salah, maka instruksi di dalam if tidak dikerjakan. Jadi akan langsung dilompati. Struktur kodenya untuk 1 kondisi hanya seperti ini. If buka kurung, kondisi tutup kurung. Jadi perhatikan di belakang baris if itu tidak ada titik koma. Ya, kalau kalian kasih titik koma nanti error. Setelah ditulis kondisi, kemudian buka kurung, kemudian ada pernyataannya dan tutup kurung kurawal. Nah, di sini tadi dijelaskan jika kondisinya benar. Jadi di sini ya, jika kondisinya benar, maka pernyataan yang ada di dalam kurung ini akan dijalankan. Tapi jika kondisinya salah, maka pernyataan yang ada di sini tuh langsung di-skip. Langsung diabaikan. Jadi dia langsung ke program selanjutnya. Nah, untuk flowchartnya ya, flowchart misalnya di sini ada mulai, input dan lain sebagainya. Kemudian kalau percabangan itu ditambahi 1 simbol lagi, yaitu belah ketupat seperti ini. Belah ketupat ini isinya adalah kondisi. Jadi cara bacanya, jika kondisi ini benar, maka akan dikerjakan yang ini. Tapi jika kondisinya salah, maka dia akan men-skip ini. Jadi statement ini akan di skip, jadi dilewati aja seperti itu. Itu untuk 1 kondisi. Nanti ada contohnya, latihannya nanti akan saya jelaskan lagi. Nah, ini untuk percabangan 2 kondisi. Jadi kalau 2 kondisi ini ada, langsung contohnya saja ya. Jadi ada kalimat seperti ini. Jika harga lebih dari 500.000, maka dapat diskon 20%. Jika tidak, maka diskonnya 10%. Jadi ada 2 jika di sini. Ya, ada 2 kondisi dan ada 2 pernyataan. Struktur kodenya seperti ini.
if, di sini ada if kondisi, ya, if kondisi, jika kondisinya benar, maka pernyataan yang ini yang akan dijalankan. Pernyataan yang ada di dalam kurung kurawal yang pertama. Tapi jika kondisi ini salah, di sini ada tambahan else. Ya. Jadi jika kondisinya salah, maka yang dijalankan adalah yang ada di bawahnya else. Inilah struktur kode dari percabangan dua kondisi. Jadi kalau tadi satu kondisi itu hanya ada if kondisi, kemudian pernyataan. Kalau dua kondisi ada yang namanya else. Flowchartnya untuk yang dua kondisi, jika kondisinya benar, maka statement yang benar yang akan dijalankan. Tapi jika kondisinya salah, maka statement yang salah yang akan dijalankan, dan yang benar ini di skip. Ya, dia langsung ke nih, salah, dia menjalankan statement yang salah, kemudian langsung ke sini. Jadi kalau dia salah, maka yang benar di skip. Kalau dia benar, maka yang salah di skip. Dia akan langsung ke bawah sini. Gitu. Untuk lebih jelasnya, kita lihat di latihan saja. Latihan 1, percabangan satu kondisi. Jadi di sini ada program untuk menentukan bilangan positif. Jadi untuk gimana sih caranya kita menentukan bilangan itu positif atau negatif? Ya, bilangan positif itu kan bilangan yang lebih dari 0, ya kan? Kalau bilangan negatif itu yang ada minusnya, berarti yang kurang dari 0. Jadi kondisinya adalah jika bilangan itu lebih besar dari 0, maka bilangan tersebut bilangan positif. Jadi ini program untuk satu kondisi. Kita lihat kodenya. Di sini ada variabelnya saya beri nama Bill, tipe datanya integer. Di sini ada cout, masukkan bilangan. Kemudian di sini in Bill. Misalnya saya memasukkan bilangan 4. Bilangan 4 ya. Berarti Bill-nya kan 4. Kemudian di sini ada sebuah percabangan. If, jika Bill tadi kan 4 ya. Apakah 4 lebih besar dari 0? Ini kondisinya. Apakah 4 lebih besar dari 0? Jika benar, ya. Jika benar, maka ini akan dikeluarkan. Bilangan tersebut merupakan bilangan positif. Tapi jika kondisinya ini salah, maka bilangan tersebut merupakan bilangan positif ini tidak akan keluar. Dia akan langsung ke baris ke-16. Jadi baris 13, 14, 15 ini akan di skip oleh program karena kondisinya salah. Gitu ya. Silakan nanti kalian coba untuk latihan 1. Kalian masukkan, nah di sini masukkan bilangan yang lebih besar dari 0, misalnya 3. Boleh bilangan berapapun ya. Di sini saya contohkan misalnya 3, kemudian screenshot dan amati hasilnya. Kemudian compile dan run lagi, kemudian masukkan bilangan yang lebih kecil dari 0, misalnya -3 atau -1 atau -2, screenshot dan amati hasilnya. Kemudian untuk materi percabangan ini kalian wajib membuat flowchart-nya. Nah, ini flowchart untuk kode latihan 1. Jadi ini flowchart-nya sudah saya kasih, ya tinggal kalian bikin lagi aja. Oh ya, flowchart-nya ini ditulis tangan ya di buku tulis. Jadi nanti laporannya ada di dalam Microsoft Word-nya itu ada foto flowchart tulisan tangan kalian. Gitu ya. Jadi kan kalau laporannya biasanya kan kode kemudian hasil, gitu kan ya. Screenshot kode, screenshot hasil. Nah, untuk percabangan akan ada satu tambahan lagi yaitu flowchart. Kalian harus menggambar flowchart. Jadi flowchartnya digambar dulu di buku tulis, ditulis tangan aja, kemudian kalian foto, kalian masukkan ke dalam laporannya. Perhatikan flowchartnya di sini. Dimulai dari start, kemudian input Bill, kan tadi nama variabel saya Bill.
Kondisinya apa? Nah, kondisinya itu kan yang ada di dalam sini. Bil lebih besar dari 0. Jadi di sini bil lebih besar dari 0. Nih ya. Kemudian jika benar, jika kondisinya ini benar, maka akan keluar output bilangan positif. Ini saya singkat aja, padahal outputnya kan ini tadi ya. Bilangan tersebut merupakan bilangan positif. Ini saya singkat aja outputnya untuk di flowchart. Tapi jika kondisinya ini salah, maka dia langsung N. Dia langsung N tanpa keluar apapun, tanpa ada tampilan apapun. Tuh, nanti coba kalian ikuti langkah kelima dan keenam. Kalau kalian masukkan angka positif, keluarnya apa? Kalau kalian masukkan angka negatif, keluarnya apa? Gitu ya. Itu untuk latihan 1. Latihan 2, percabangan 2 kondisi. Di sini program untuk promo kuota misalnya. Jadi di sini kondisinya, jika pelanggan menghabiskan pulsa minimal Rp1.000, maka ia mendapatkan paket data gratis 10 GB. Tapi jika tidak, maka pelanggan tersebut tidak mendapatkan paket data gratis. Di sini ada variabel namanya pulsa. Tipe datanya integer. Dimasukkan pulsa yang sudah dihabiskan. Nah, ini nanti pulsa ini disimpan di variabel pulsa. Misalnya di sini saya masukkan 5.000 ya. Masukkan pulsa yang sudah dihabiskan itu 5.000. Maka di sini ada percabangan 2 kondisi, makanya di sini ada else ya. Jadi kondisinya adalah pulsa lebih besar sama dengan 1.000. Karena tadi kondisinya kita lihat minimal 1.000. Berarti kalau 1.000 dapat kan ya? Berarti di sini kita gunakan operator relasi lebih besar sama dengan. Karena kalau dia menghabiskan 1.000 pun dia dapat ya. Jadi kondisinya pulsa lebih besar sama dengan 1.000. Tadi saya pulsanya 5.000. Jadi apakah 5.000 lebih besar sama dengan 1.000? Benar kan ya? Maka yang keluar adalah selamat, dapat bonus gratis 10 GB. Nah, kalau sudah ini kondisinya benar, maka akan keluar ucapan selamat ini, maka yang else ini akan di skip. Dia akan di skip. Dia tidak dijalankan. Tapi kalau kondisi ini salah, ya, kalau kondisi ini tadi salah, maka yang ini yang akan di skip. Baris 13 sampai 15 akan di skip. Dia akan langsung ke else dan memunculkan kalimat maaf Anda belum beruntung. Ini untuk yang percabangan 2 kondisi. Gimana? Oh, ini nanti kalian masukkan ya, ikuti perintahnya. Masukkan pulsa yang di atas 1.000, misalnya 1.500. Nanti keluarnya apa? Masukkan pulsa yang di bawah 1.000, misalnya 500. Screenshot dan amati hasilnya. Untuk flowchartnya perhatikan di sini. Dimulai dari start. Kemudian input, apa yang diinput? Pulsa. Kemudian kondisinya apa? Kondisinya tadi adalah pulsa lebih besar sama dengan 1.000. Jika benar ya, atau jika ya atau benar sama aja ya. Jika kondisinya ini bernilai benar, maka akan keluar selamat Anda mendapat 10 GB. Tapi jika kondisinya ini salah, maka dia akan lari ke sini. Maaf Anda belum beruntung. Gitu. Jadi bisa dilihat dari flowchartnya ini, kalau benar maka yang ini di skip. Jadi setelah keluar selamat Anda mendapat 10 GB, panahnya dia langsung N. Kalau dia salah, kondisinya bernilai salah, maka dia akan keluar maaf Anda belum beruntung, kemudian N. Jadi yang ini yang di skip. Itu untuk yang 2 kondisi, percabangan 2 kondisi. Jangan lupa untuk flowchart ya, ini harus dikasih iya tidak atau benar salah boleh. Kalau tidak kalian beri, maka nanti flowchartnya bingung. Yang benar kemana, yang salah kemana. Jadi di panahnya, di sebelah panahnya ini harus dikasih keterangan benar atau salah, iya atau tidak, sama saja. Silakan kalian coba untuk latihannya ini sebelum kalian mengerjakan tugasnya.
Untuk tugasnya ada 2. Tugas yang pertama, buatlah program dan flowchart. Jadi selain membuat program, kalian harus membuat flowchart juga untuk kasus berikut. Jadi untuk membuat KTP, seseorang harus berusia lebih dari atau sama dengan 17 tahun. Ini tugas 1 ini adalah percabangan satu kondisi. Jadi kondisinya adalah seseorang baru bisa membuat KTP kalau usianya lebih dari atau sama dengan 17 tahun. Silakan kalian buat programnya. Contoh outputnya nanti seperti ini. Jadi yang dimasukkan adalah usia atau umur. Nanti untuk kalimatnya terserah kalian. Boleh selamat kamu bisa bikin KTP atau apapun boleh, terserah. Tugas yang kedua, buatlah program dan flowchart untuk kasus berikut. Untuk meningkatkan motivasi belajar pemrograman, seorang guru memberikan bonus nilai kepada siswanya. Jika nilai praktik siswa dalam bab percabangan lebih besar dari 80, maka akan diberi bonus nilai sebesar 10. Jika tidak, maka hanya akan diberi bonus nilai 5. Nih, kalian pahami betul kasusnya. Jadi nanti yang diinput adalah nilai. Kondisinya apa? Kalian tentukan. Ini contoh hasil programnya. Nah, ini kalau nilainya 85, berarti dia dapat bonus 10. Kalau dia nilainya 70, berarti cuma dapat bonus 5. Nih, jangan lupa tugasnya itu membuat program dan flowchart. Jadi flowchartnya ditulis tangan, nanti difoto baru dimasukkan ke laporannya, gitu ya. Di copy paste di Word-nya, di laporannya, gitu. Sekian, saya akhiri dulu untuk materi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan langsung di WhatsApp group atau di Google Classroom forum. Saya akhiri dulu, semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.